Tidak semua kebenaran langsung terlihat, dan tidak semua orang yang tampak baik benar-benar tanpa dosa. Only God Knows Everything, film Korea yang dirilis pada tahun 2025, mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Do-won yang tumbuh dengan keyakinan bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh seorang pendeta setelah tragedi besar merenggut ibunya. Namun seiring waktu, potongan-potongan masa lalu mulai muncul, menggoyahkan kepercayaannya dan menyeretnya ke dalam misteri yang selama ini tersembunyi. Di titik itulah muncul konflik antara iman, dosa, dan balas dendam. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Scene awal menampilkan sebuah mobil berjalan di tengah hutan. Terdengar suara rekaman yang berkata, "Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Buang semuanya dan kembalikan pada Tuhan. Kita semua pendosa." Lalu, pria itu menurunkan seonggok jasad yang sudah dibungkus plastik dari dalam mobil. Lalu Sin menampilkan berita pembunuhan brutal di restoran cepat saji oleh kelompok sekte gereja yang maha kuasa. Setiap 2 tahun sekali, kasus orang hilang serupa dilaporkan. Kasus hilangnya ibu tunggal di Sungjodong belum terpecahkan. Seorang anak yang kehilangan ibunya tanpa alasan kini sudah dewasa. Dan anak itu adalah Jung Do-won Michael. Kita panggil saja Do-won. Do-won dipanggil untuk menemui pastor lainnya. Di dalam, Pastor Ansel terlihat meragukan atas pemilihan Do-won sebagai pastor gereja selanjutnya. Pastor John membela dan percaya kalau Do-won bisa jadi imam yang baik. Pastor John meminta Do-won tidak berkecil hati, lalu memberikan kotak berisi gelang dan memberinya juga sebuah ballpoint. Keesokan harinya di gereja, diadakan acara pentahbisan 3 kandidat pastor termasuk si Do-won. 군당 정도원 미카엘. 예, 여기 있습니다. Di hari Minggu, seorang letnan wanita bernama Yun sedang menggantikan tugas rekannya karena istrinya melahirkan. Dalam telepon itu, si kapten berkata ke Yun kalau ada sekte yang menetap di wilayah hukum mereka. Lalu menyuruh Yun masuk kerja sekarang juga. Namun Yun keberatan karena saat ini dia sedang mengerjakan kasus orang hilang yang diberikan si kapten. Setelah itu, Yun mendapatkan pesan kalau Yun harus datang untuk perawatan lebih karena dia habis mengalami keguguran. Namun Yun mengabaikannya. Di gereja, Do-won menemui orang yang ingin pengakuan dosa. Dia bernama Lee Ho-jun, yang mengakui kalau telah membunuh seorang mahasiswa dan bertanya apa dosanya akan diampuni. Do-won berkata, semoga Tuhan mengampuninya dan meminta agar dia tidak melakukan dosa lagi. Namun, Lee berkata kalau dia harus memercikkan darah setiap hari, entah darah ayam, merpati, rusa, atau apapun. Do-won bingung dengan kata harus. Apakah ada yang memaksa Lee untuk melakukannya? Kemudian Lee berkata, apakah Oh Jin-sok adalah ibumu? Do-won pun terkejut. Dari mana Lee tahu nama ibunya yang hilang? Lee langsung pergi dan Do-won mengejarnya. Namun, dia kehilangan jejak karena hampir tertabrak mobil. Kemudian Do-won bertanya ke suster tentang Lee. Keesokan harinya, Do-won mengunjungi kediaman Lee, namun Lee tidak membukakan pintu. Lalu, Do-won pergi ke jendela samping dan melihat bayangan orang yang menyusup ke dalam rumah Lee. Lalu, Do-won masuk lewat jendela dan terkejut melihat Lee keracunan. Kemudian menekan dada Lee agar Lee memuntahkan racunnya. Di rumah sakit, Do-won dihampiri Yun yang bertanya soal kejadian di rumah Lee. Do-won menjelaskan kalau ada penyusup di sana dan Do-won tidak tahu pasti tentang kejadiannya. Lalu, rekan Yun membawa saudari Lee yang tidak bisa berbicara. Untung si Do-won bisa bahasa isyarat sehingga mereka bisa ngobrol membahas apa yang terjadi kepada Lee. Namun saat wanita ini bertanya kenapa ada darah di wajah Do-won, Do-won tidak menjawabnya. Lalu Yun mengajak wanita itu pergi ke kantor polisi.
Kemudian Shin menampilkan obrolan saudari Lee dengan Do-won lewat pesan. Saudari Lee bercerita kalau Paek So-yoon dan Gong Won-chul adalah nelayan yang memikat orang. Artinya adalah mereka menyuruh orang lain mempercayakan uang kepada mereka untuk keamanannya. Sederhananya, Paek yang mengelola dan kau sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Mereka tidak sadar antara mempercayai atau dikendalikan. Dalam tulisannya, Lee berkata bahwa dia akan membunuh Paek dan Wonchul. Lee berusaha mengungkap kebenaran, namun dia punya kode etik. Jadi, Lee akan mencoba menghukum Paek dan Wonchul dengan caranya. Scene menunjukkan kasus ibu tunggal hilang dibuka untuk umum. Di halte, Yun menemui seorang ibu yang menceritakan tentang anaknya yang hilang bernama Jinho. Jinho adalah pendiam dan hanya punya satu teman perempuan yang ternyata adalah Paek. Si ibu juga bilang kalau dia menderita kanker stadium akhir. Kemudian, si ibu memberi Yun sebuah kaset. Yun mengirim pesan ke saudari Lee kalau Lee akan dipindah ke bangsal umum. Saat saudara Lee melipat baju-baju Lee, dia menemukan kartu kuil Gwangwon. Di dalam mobil, Yun memutar kaset dari Ibu Jinho yang berisi pidato dari sebuah sekte yang sama persis dengan pidato yang diputar di mobil di awal scene tadi. Kemudian scene berpindah ke beberapa orang yang sedang membagikan selebaran untuk bergabung menjadi jemaat di tempat mereka. Mereka diawasi Do-won dan saudari Lee. Saudari Lee bilang kalau laki-laki itu adalah suami Paek. Mereka mengambil uang dan pikiran jemaatnya, lalu mempersembahkannya untuk Paek. Do-won bertanya di mana rumah Paek. Lalu Shin berpindah ke sebuah restoran pedesaan. Do-won masuk ke restoran itu, lalu disambut seorang wanita yang adalah si Paek. Paek menyiapkan makanan untuk Do-won. Suami Paek yaitu Won-chul pulang. Paek menanyakan soal obat Sunwo. Won-chul terlihat seperti takut dengan istrinya itu. Do-won memperhatikannya. Paek memukuli suaminya. Won-chul benar-benar tidak berani dengan Paek. Kemudian ada telepon masuk. Paek mengangkatnya. Si penelpon bertanya tentang Oh Jin-suk. Namun, Paek dengan sedikit tegang bilang kalau dia salah sambung. 전화 잘못 거셨습니다. Scene berpindah ke Yun yang melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Paek yang menampar pria di depannya. Lalu Won-chul memberinya sebuah berkas dan Won-chul melirik ke arah CCTV. Di gereja, Yun menghampiri Do-won dan memperlihatkan rekaman tadi. Yun bilang kalau mereka yang mengejar Lee dan bisa jadi mereka juga berhubungan dengan menghilangnya Jinho. Yun bertanya, apa yang membuat orang bisa terperangkap dalam sekte? Namun, Do-won berkata kalau ada banyak kepercayaan di dunia ini. Kemudian, Yun mendapat telepon dari kaptennya. Kapten bilang kalau 13 tahun yang lalu ada kasus yang mirip dengan kasus Jinho, yaitu kasus di Sungjodong, seorang ibu yang meninggalkan anak remaja berusia 15 tahun saat itu. Sang anak menderita penyakit, lalu si ibu mencari pengobatan dan ikut memeluk suatu agama atau sekte. Kapten bilang kalau anak itu bernama Jung Do-won yang kini menjadi pastor. Yun pun terkejut karena orang yang dimaksud ada di sebelahnya. Di kantor, Yun mengecek berkas tentang Oh Jin-suk. Lalu Yun pergi ke kuil Gwangwon. Di sana, banyak wanita yang sepertinya lagi teler dan menunggu antrian. Di suatu ruangan, ada suara pria misterius tertawa kecil saat ada wanita yang masuk ke ruangannya. Giliran Yun yang masuk, dia memfoto sekitar, lalu si pria keluar. Dia bertanya ke Yun, ada perlu apa datang ke sana? Si pria berkata kalau semua informasi kliennya terjaga dan tidak akan bocor ke siapapun. Lalu pria itu bersiul dan berkata kalau Yun baru saja melahirkan bayi. 아이가 있었네.
Saat Yun bingung kenapa pria itu bisa tahu, tiba-tiba si pria mencekik Yun dan bertanya siapa yang mengirimnya ke sana. Yun yang seorang polisi pun bisa membalikan keadaan dan langsung memborgol tangan si pria. Di sini, kita baru tahu kalau pria itu bernama Sim Guangwon. Sim ditangkap karena memiliki narkoboy ilegal dan melanggar kesopanan publik. Di ruang interogasi, Yun bertanya apakah benar Sim orang yang menyerang seorang klien di kuil Guangwon dan apakah Sim tahu tentang Oh Jin Suk, seorang ibu yang menghilang. Polisi menemukan ada kartu nama SIM di barang-barang milik korban. Namun, SIM menjawab dengan aneh, tidak jelas, dan tidak memberi jawaban apapun untuk pertanyaan Yun, hingga Yun menghentikan ocehan SIM. SIM malah membahas soal Yun yang tega membunuh janinnya sendiri. Yun yang marah lalu mencekik SIM. Rekan Yun menghentikannya. Namun, tiba-tiba SIM memuntahkan cairan merah ke wajah Yun. Kapten menghentikan pertikaian dan bilang kalau ditemukan jasad Oh Jin Suk di gereja yang maha kuasa yang sudah ditutup. Kemudian Sim diinterogasi oleh kapten. Kapten bertanya, apakah Sim mengenal Lee Ho Jun? Sim menjawab kalau Lee adalah kliennya yang membawa klien lain. Lalu, kapten bertanya, apa kenal dengan Paek? Sim bilang kalau Paek membawa klien ke tempatnya dan Paek adalah wanita gila. Lalu, kapten bertanya, apakah Sim kenal dengan Oh Jin Suk? Tiba-tiba anak buah kapten masuk dan bilang kalau Dowun datang. Lalu, kapten menyuruh membawa Dowun ke tempat Yun. Sim terlihat aneh setelah melihat Dowun. Di tempat Yun, Yun memberikan berkas kasus kematian Oh Jin Suk ke Dowun. Dowun sedih karena ibu yang dia cari ternyata sudah meninggal. Ibunya ditemukan dalam keadaan terpenggal, namun entah terpenggal sebelum atau setelah kematian. Lalu Daun bertanya, apakah Sim yang melakukannya? Yun berkata kalau mereka belum punya barang bukti. Ibunya ditemukan di gunung dekat lokasi Sim berada. Lalu Yun bertanya, apakah Daun waktu muda adalah penyandang disabilitas atau memiliki penyakit parah? Daun bingung, di mana Yun tahu? Yun berkata, mungkinkah mereka membawa Daun ke tempat ibadah, atau kuil, atau pasang salib, atau jimat di dalam rumah pada saat ibunya menghilang? Daun merasa tersinggung, bertanya apakah polisi berpikir kalau ibunya ikut sebuah sekte lalu kabur? Daun tidak percaya kalau ibunya ikut sekte. Namun Yun masih berprasangka kalau itu bisa saja terjadi karena kasus ini ada kaitannya dengan Lee, Shim, dan Paek. Rekan Yun masuk memberi catatan transaksi sebelum dan sesudah Oh Jin Suk menghilang. Sepertinya ibunya menemui seseorang setelah menarik uangnya. Dawun terlihat kecewa karena di sana tertera nama Pastor John. Di gereja, Dawun menemui Pastor John. Dowun bertanya, kenapa John tidak memberitahu kalau saat John mengangkat Dowun sebagai anak, John juga bertemu dengan ibunya yang saat itu juga menghilang. Dowun membahas soal pengakuan dosa Lee. Pastor John marah karena Dowun melanggar batasan. Dowun berkata, kalau John tidak mau menjelaskannya, maka Dowun akan mencari tahu sendiri apa yang terjadi pada ibunya setelah bertemu Pastor John. 어찌하여 저를 당신의 원수로 여기십니까? Kemudian Dowun meninggalkan surat pengunduran diri dan gelang pemberian Pastor John. Sin menampilkan Dowun pergi ke tempatnya Sim. Sim berkata ke asistennya kalau dia sedang tidak menerima pasien hari itu. Namun, Dowun tetap masuk ke ruangan Sim. Dowun berkata kalau dia sedang mencari ibunya. Sim berkata kalau dia tidak bisa melihat ibunya, mungkin karena meninggal di jalan. Jangan dicari atau nanti akan ada yang terpenggal kepalanya. Lalu Sim bertanya, kenapa orang religius seperti Dowun datang ke peramal? Dowun bertanya, apakah Sim mengenal Oh Jin Suk? Tiba-tiba Sim mengambil alat kerincing di sebelahnya dan memukul kepala Dowun hingga berdarah. Lalu bertanya,
Apakah Dowun datang ke sana untuk membunuhnya? Sim berkata kalau sekte terus datang dan membuat Sim pergi ke polisi. Lalu, Sim mengambil alat pemotong sambil berkata kalau dia sudah bilang ke Pike beberapa kali kalau dia sudah berhenti. Saat Sim hendak memotong tangan Dowun, Dowun berusaha mencegahnya. Lalu, saat Sim mencekik Dowun, Dowun menancapkan ballpointnya ke kaki Sim, lalu berbalik mencekik Sim dari belakang. Sim berkata kalau dia hanya melakukan pengusiran setan pada Jinsuk. Lalu, Dowun bertanya, siapa yang membunuh Jinsuk? Lalu pertikaian berhenti. Sim bertanya di mana dia bisa bertemu dengan Pike sekarang. Lalu dia berkata kalau antara dia dan Dowun akan ada yang mati hari ini. Namun Dowun teralihkan karena Yun mengirim pesan tentang Pike yang akan menuju tempat Sim. Sim dan Dowun mengenakan pakaian mirip APD. Lalu Pike dan suaminya datang membawa seorang pria yang telah diberi obat. Orang itu datang ke sana untuk berdoa agar ibunya diberi kesembuhan. Ini adalah trik yang digunakan Pike selama ini untuk para korbannya. Di dalam, Pike bertanya siapa Dowun. Sim bilang kalau Dowun adalah anak magang di sana. Si pria tadi berbaring di dalam ruangan eksekusi. Pike meminta Dowun mengambil kepala si pria, namun Dowun tidak paham maksudnya. Akhirnya, suami Pike yang menutup dan memegang kepala si pria hingga tidak sadarkan diri. Scene berpindah ke rumah Lee. Saudara Lee sedang mencari sesuatu. Dia berusaha membuka brankas milik Lee. Di tempat eksekusi, Sim memenggal kepala ayam, lalu darahnya dioleskan ke kepala si pria. Lalu Sim memegang sebuah pedang yang akan digunakan untuk memenggal si pria. Namun Sim terus tertawa. Pike berkata, apakah Sim yakin bisa melakukannya? Lalu Sim malah minum minuman kesayangannya agar bisa lebih enjoy saat eksekusi. Lalu Sim mengambil pedang lagi hendak memenggal kepala si pria. Namun Sim menangis dan mengaku kalau dia seorang pendosa. Tetapi kenapa selalu dia yang disalahkan? Pike marah dan bertanya apa yang sedang Sim lakukan. Sim berkata, apa Pike masih tidak mau mengakuinya? Lalu Sim menarik Dowun dan bilang ke Pike kalau Dowun adalah anak Oh Jinsuk. Sim bilang kalau bukan Sim yang membunuh Jinsuk, tapi si Pike. Sim hanya melakukan pengusiran setan. Lalu keesokan harinya, Sim melihat artikel seorang wanita yang hilang, dan Sim tahu kalau itu perbuatan si Pike. Tiba-tiba Sim malah menyerang Dowun dengan pedang hingga keluar ruangan. Sim bertanya, apakah Dowun ke sana karena ingin membunuh Sim? Sim bilang, bunuh aku, beberapa kali sambil menghadap ke langit. Lalu tiba-tiba, ada suara petir, dan Sim memuntahkan cairan merah dan akhirnya terjatuh. Di dalam, suami Pike ketakutan. Dowun masuk, bertanya apakah Pike juga melakukan ini kepada ibunya. Pike mengambil pedang milik Sim dan menyerang Dowun. Lalu Pike melihat ada kamera ponsel sedang merekam. Saat Pike akan menghancurkan ponsel itu, Dowun mencegah lalu bertanya apa yang diharapkan Pike dari semua ini. Upah dari dosa adalah kematian, namun karunia Tuhan adalah hidup kekal. Dowun meminta Pike mengakui dosa-dosanya dan bertaubat. Kemudian Dowun berkata ke Wonchul, kenapa putranya masih sakit seperti itu? Itu karena tempat ini. Roh jahat tersebar di setiap tempat. Lalu Wonchul berlutut di depan Dowun dan bertanya, bagaimana cara putranya bisa sembuh? Dowun berkata, kalau dia tidak mati, melainkan tertidur. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan, seperti Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Woncul meminta maaf atas semua dosanya dan bersujud di depan Dowun. Pike tidak terima. Apa yang dilakukan Pike selama ini untuk kesembuhan putranya? Woncul yang terpengaruhi oleh Dowun berdiri dan menghampiri istrinya, membekapnya menggunakan plastik hingga tiada. Di rumah Lee,
Akhirnya saudari Lee bisa membuka brankas dan mendapatkan buku berisi daftar para jemaat sekte yang maha kuasa. Namun di belakangnya, ada dua pria yang diam-diam masuk lalu mencekiknya. Untung Yun dan rekannya datang menolong. Saat lampu dinyalakan, mereka terkejut melihat putrinya keracunan obat. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Lalu Sin menunjukkan adegan seperti di awal film tadi. Sebuah mobil berjalan di tengah hutan. Dia adalah Wonchul yang mengendarai mobil sambil mengingat perkataan Dowon tadi. Dia tidak mati, melainkan tertidur. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Kata-kata itu didengarnya berulang kali sambil dia mengatakan, Amin. 아브라함이 자기 아들 이삭을 바친 것처럼 제가 죽음. Lalu Woncul menggali tanah sambil mengucapkan kata seperti Dowun tadi. Kemudian Woncul meminum cairan pestisida di sebelah jasad istrinya. Woncul melihat mata Paek yang masih terbuka. Woncul berkata kalau dia tidak mati, melainkan tertidur. Lalu Woncul mengambil sekopnya dan memenggal kepala Paek. Di rumah sakit, saudara Lee memberi daftar jemaat yang dia temukan tadi ke Yun. Di kantor polisi, Yun melihat rekaman di tempat SIM tadi. Salah satu detektif kemudian menjelaskan cerita tentang Paek. Paek dulunya adalah seorang gadis yang melahirkan anak laki-laki yang menderita penyakit langka. Paek berjuang untuk menyelamatkan anak itu. Paek masuk ke dalam gereja yang maha kuasa karena keputusasaan. Paek percaya pada pengorbanan manusia untuk menyembuhkan dan meyakinkan Oh Jin-suk serta memanipulasi psikologisnya. Paek membujuk Jin-suk untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Jin-suk terbaring di tempat eksekusi setelah mengkonsumsi obat terlarang. Lalu, Paek meminta Wonchul membunuhnya. Sang kapten bertanya, apakah dengan itu putra Paek benar-benar sembuh? Detektif lain berkata, kalau anaknya memang sembuh saat itu, namun mulai sakit lagi setelah 10 tahun setelahnya. Kemudian Paek berpikir kalau mungkin dia membutuhkan tumbal orang yang lebih muda dan lebih kuat fisiknya. Maka dari itu, Paek memilih si pria tadi. Anak Paek tidak terlihat seperti sakit sungguhan. Itu seperti hanya delusi atau obsesi Paek saja. Di tempat si anak, mereka menemukan botol berisi minuman penenang jenis narkoboy. Obat itu ditujukan agar si anak tidak merasa sakit, namun malah itu yang bisa membuat si anak terbunuh. Di ruang lain, Yun bertanya, kenapa merekam kejadian di tempat SIM. Dowun berkata kalau dia ingin meninggalkan bukti. Lalu Yun bertanya lagi, apakah Dowun ingin membunuh Paek? Yun bilang, kalau 13 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki kehilangan ibunya yang dimana dia adalah Dowun. Dowun berkata kalau dia akan mengakhiri kegelapan. Lalu Yun menunjukkan buku daftar jemaat dari tempat Dowun pernah bekerja sebelumnya. Lalu berkata kalau perang baru saja dimulai. Kemudian Dowun pergi ke ruang kerjanya dulu. Di luar, dia menghampiri Pastor Ansel. Dowun berkata kalau dia telah melakukan dosa dan siap menerima hukuman. Pastor Ansel melihat tangan Dowun dan berkata kalau Tuhan akan mengampuni kita. Dowun bertanya, kenapa Tuhan tidak menghukumnya? Pastor Ansel tidak memberi jawaban dan tidak ingin tahu dosa apa yang dilakukan Dowun. Lalu Pastor Ansel memberikan surat dari Pastor John. Dalam surat itu, Pastor John meminta maaf karena tidak memberitahu kebenarannya dari dulu, padahal dia sudah mengetahuinya sejak lama. Pastor John mengundurkan diri dari seorang pastor dan memilih menjadi orang biasa. Pastor John meminta maaf kepada Dowun, anak kesayangannya itu, dan yakin kalau Dowun akan menjadi pastor yang baik. Di kantor polisi, Yun menjelaskan tentang organisasi di gereja yang maha kuasa. Ada sekitar 2.000 jemaat yang berada di Korea saat ini dan polisi akan memburu mereka sekarang. Di gereja, Dowun memimpin acara keagamaan.
Di sana terlihat ada Yun dan putra si Paik yang bernama Sunwoo. Do-won dan Sunwoo masuk ke ruang pengakuan dosa. Sunwoo bilang kalau karenanya banyak orang meninggal. Karena dia sakit, orang tuanya merenggut banyak nyawa. Tanpa adanya dia, maka orang tuanya tidak akan membunuh siapapun. Sunwoo meminta maaf untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya atas kesalahan terhadap Do-won dan ibunya. Dengan bergetar, Do-won mengucapkan kalimat pengampunan untuk anak itu. Di luar, Sunwoo berkata ke Yun kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Do-won. Do-won bilang kalau dia telah membunuh ayah dan ibu Sunwoo. Namun Sunwoo tidak bisa menjawab apapun. Sunwoo bertanya ke Yun apa yang harus dia lakukan. Yun hanya terdiam. Scene menunjukkan punggung Do-won yang penuh bekas cambukan. Dia mengingat kalau Wonchul yang sebenarnya masih selamat namun terbaring di rumah sakit. Dan ada sekelompok pria yang masuk lalu menyuntikkan obat ke infus Wonchul hingga membuatnya meninggal. Film ditutup dengan nuansa ambigu dan gelap. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi tidak membawa kedamaian sepenuhnya. Do-won menyadari bahwa tidak semua dosa bisa ditebus, dan tidak semua kebenaran membawa kelegaan. Yang masih bingung tentang ceritanya, saya rangkumkan secara singkat ya, tapi ini versi pemahaman saya pribadi. Jadi, si Paik dan Wonchul punya anak yang mempunyai penyakit sejak bayi. Paik mencari berbagai macam solusi, tidak peduli caranya baik atau buruk. Paik dengan putus asa masuk menjadi jemaat gereja yang maha kuasa, di mana di sana diajarkan kalau segala sesuatu ada pengorbanan, seperti Abraham yang mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dia tidak mati, melainkan tertidur. Nah, berhubung si Paik ini sudah gila sama pemikirannya sendiri, selain dia ikut jadi jemaat gereja yang religius, dia malah juga mendatangi Sim selaku dukun. Paik mengajak korban-korbannya ke tempat Sim dengan alasan akan didoakan. Sim di sana hanya sebagai alat agar korban-korbannya percaya saja kalau dia bisa mengusir setan. Padahal di sana Paik akan memenggal kepala korban-korbannya sebagai tumbal. Paik menyuruh Wonchul dan Lee sebagai eksekutornya. Maka dari itu, Lee yang sudah sangat merasa bersalah atas dosa-dosanya, dia mendatangi Do-won di gereja dan mengakui kesalahannya selama ini. Nah, salahnya si pihak gereja di mana? Kalau menurut pemahaman saya, gereja ini memanfaatkan kesusahan atau kegalauan para jemaatnya, meminta uang banyak ke jemaatnya dengan dalih semua akan membaik, entah menyembuhkan penyakit atau menambah harta dan lain-lain. Ya, pokoknya gitulah. Kalau misal ada pemahaman lain, bisa nih sharing-sharing di kolom komentar. Ya, demikian alur cerita film Only God Knows Everything ya. Ya, begitulah bacanya, nggak tahu bahasa Inggris. Ya, intinya makna endingnya itu manusia bisa menyembunyikan dosa, tapi kebenaran tetap akan muncul dan pada akhirnya hanya Tuhan yang benar-benar tahu segalanya. Terima kasih yang sudah subscribe, like kalau suka sama videonya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Rayana, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.